Jika defisit neraca pembayaran Indonesia yang terutama disumbang oleh defisit transaksi finansial berlanjut hingga akhir tahun 2023 dan pada tahun 2024 mendatang, maka cadangan devisa kemungkinan terus berkurang dan akan terjadi tekanan terhadap nilai rupiah secara terus-menerus. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2023 dilaporkan sebesar kurang lebih 135 miliar dolar. Dan itu berkurang dari posisi akhir tahun 2022. Posisi cadangan devisa pada akhir September 2023 dilaporkan sekitar 135 miliar dolar. Posisi ini berkurang dari posisi akhir tahun 2022 lalu. Posisi pada akhir tahun 2022 itu sendiri lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Terdapat indikasi penurunan bisa berlanjut hingga tahun 2024. Perlu kita ketahui, bertambah atau berkurangnya cadangan devisa terutama karena transaksi internasional dan karena kebijakan moneter Indonesia. Transaksi internasional penduduk Indonesia dengan pihak asing tersebut dicatat dalam neraca pembayaran Indonesia atau balance of payment. Sedangkan penduduk yang dimaksud dalam catatan tersebut mencakup perseorangan, korporasi, negara, dan entitas hukum lainnya. Transaksi yang dicatat mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, dan utang piutang. Baik Indonesia tercatat membayar terhadap pihak asing ataupun menerima pembayaran dari pihak asing. Neraca pembayaran Indonesia selama ini cenderung surplus, yang berarti terjadi arus masuk bersih berupa devisa atau mata uang asing ke dalam perekonomian Indonesia. Catatannya sebagai berikut. Pada periode tahun 1981 sampai dengan 1996 dialami surplus sebanyak 12 kali dan defisit hanya 4 kali. Namun, pada tahun 1997 dan 1998 ketika terjadi krisis ekonomi dialami defisit yang sangat lebar. Kemudian pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2021 itu kembali dialami surplus sebanyak 16 kali dan defisit sebanyak 7 kali. Defisit yang pernah sangat lebar itu terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2018. Nah, belakangan ini pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 kembali neraca pembayaran Indonesia mengalami surplus, namun dengan nilai yang masih lebih kecil dibandingkan masa lalu. Bahkan selama satu semester tahun 2023 tercatat mengalami defisit kembali sebesar 855 juta dolar. Jika defisit berlanjut pada sisa tahun 2023 yang berjalan ini dan pada tahun 2024 mendatang, maka akan terjadi gangguan bagi perekonomian nasional. Antara lain terkait dengan posisi cadangan devisa dan pelemahan kurs rupiah. Komponen neraca pembayaran itu sendiri sebenarnya terdiri dari neraca transaksi berjalan, neraca modal, dan neraca finansial. Neraca transaksi berjalan merupakan neraca perdagangan barang dan jasa dalam arti luas. Transaksi berjalan selama kurun tahun 2012 hingga 2020 mengalami defisit. Kondisinya justru membaik pada tahun 2020 ketika dialami pandemi. Defisit lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan tercatat surplus pada tahun 2021 dan melonjak dengan rekor surplus pada tahun 2022. Namun, jika ditelisik lebih lanjut, surplus transaksi berjalan saat ini sebenarnya ditopang oleh neraca perdagangan barang. Salah satu faktor utama adalah tingginya harga komoditas yang dapat diekspor Indonesia, antara lain berupa batu bara, kokas, dan briket. Dengan demikian, surplus transaksi berjalan sebenarnya tidak ditopang oleh fundamental ekonomi atau kemampuan berproduksi yang berkelanjutan. Terbukti, dari nilai transaksi berjalan kembali merosot tajam selama satu semester 2023 ini hingga hanya menjadi sekitar 1 miliar dolar.
kemungkinan besar hanya bisa surplus tipis hingga akhir tahun nanti. Bahkan berpotensi defisit jika ada gangguan dalam perdagangan internasional. Sementara itu, transaksi finansial Indonesia cenderung membukukan arus masuk bersih atau surplus selama belasan tahun dengan nilai berfluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, ketika dialami pandemi, masih tercatat arus masuk bersih, meski dengan nilai yang jauh lebih sedikit. Perubahan arah kembali terjadi pada tahun 2022. Transaksi finansial tercatat defisit atau arus neto keluar. Kondisi defisit tidak pernah dialami sejak tahun 2008 atau selama 14 tahun sebelumnya. Nah, bahkan tahun 2022 tadi itu mencatatkan rekor defisit terbesar dalam transaksi finansial. Faktor dinamika keuangan global memang telah membuat kondisinya menjadi selalu defisit dan kelihatannya masih akan defisit pada tahun 2023 ini. Selama 1 semester berjalan, sudah defisit lebih dari 1 miliar. Dengan uraian di atas, jika defisit neraca pembayaran Indonesia yang terutama disumbang oleh defisit transaksi finansial berlanjut hingga akhir tahun 2023 dan pada tahun 2024 mendatang, maka cadangan devisa kemungkinan terus berkurang dan akan terjadi tekanan terhadap nilai rupiah secara terus-menerus. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2023 dilaporkan sebesar kurang lebih 135 miliar dolar. Dan itu berkurang dari posisi akhir tahun 2022. Sebenarnya, jika memperhitungkan hadiah dari International Monetary Fund atau IMF pada Agustus tahun 2021, maka posisi akhir September 2023 hanya sekitar 128 miliar dolar. Dan besaran tersebut merupakan posisi terendah dalam 7 tahun terakhir.